Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathadin Malawat dari Prodi Teknik Sipil dengan NIM 2020 73051. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang time value of money dari mata kuliah Ekonomi Teknik. Time value of money. Sini daftar pembahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama, definisi dan konsep, yang kedua, komponen-komponen, yang ketiga, metode ekuivalensi, dan yang terakhir yaitu contoh-contoh soal. Definisi dan konsep time value of money. Nilai uang berubah bersamaan dengan perubahan waktu. Contohnya, uang Rp100.000 pada tahun 1990 dan uang pada tahun 2019 dengan jumlah yang sama memiliki nilai yang berbeda. Konsep jumlah uang dan konsep nilai uang. Konsep nilai uang. Contohnya Rp10.000 ditambah Rp15.000 akan tetap sama jumlahnya bila dijumlahkan pada waktu kapanpun, yaitu Rp25.000. Yang selanjutnya konsep jumlah. Contohnya Rp100.000 pada tahun 2000 dan juga Rp200.000 pada tahun 2020. Bila dijumlahkan hasilnya akan tetap sama, yaitu Rp300.000, tetapi nilainya tidak sama dengan Rp300.000 pada tahun 2000 ataupun Rp300.000 pada tahun 2020, karena uang yang dijumlahkan itu diterima pada waktu yang berbeda. Selanjutnya, komponen-komponen time value of money. Yang pertama yaitu present, adalah nilai uang pada masa sekarang. Future yaitu nilai uang pada masa yang akan datang. Annual yaitu nilai uang yang sama pada setiap periode tertentu. Yang terakhir yaitu gradient, yaitu nilai uang yang meningkat ataupun menurun pada periode tertentu. Selanjutnya itu metode ekuivalensi. Yang pertama yaitu cash flow tunggal atau single payment. Jika sejumlah uang saat ini atau present dipinjamkan pada seseorang dengan nilai suku bunga sama dengan I, maka uang itu pada periode KN akan menghasilkan uang pada masa mendatang sama dengan F. Nilai uang atau F masa mendatang menjadi ekuivalen atau sama dengan P saat ini pada suku bunga I. Di sini digunakan dua rumus, yaitu rumus langsung untuk yang diketahui nilai P dan dicari nilai F, yaitu F sama dengan P dalam kurung 1 tambah I dipangkatkan N. Dan juga apabila yang dicari nilai P atau nilai present dan diketahui future-nya, rumusnya yaitu P sama dengan F per dalam kurung 1 tambah I dipangkatkan N. Sedangkan untuk rumus menggunakan tabel bunga, rumusnya yaitu sebagai berikut. Untuk mencari nilai F sama dengan P dikali faktor dari tabel bunga F per P. Dan juga untuk mencari nilai P jika diketahui F, yaitu F dikali dengan faktor P per F. Di sini sudah ada gambar dari cash flow tunggal, teman-teman bisa lihat aja. Dan keterangannya yaitu P sama dengan nilai uang pada masa sekarang, F nilai uang pada masa mendatang, I yaitu suku bunga, dan N yaitu jumlah periode pembungaan. Yang kedua, cash flow annual. Cash flow annual adalah biaya yang sama besarnya setiap periode untuk jangka waktu yang panjang. Misalnya membayar cicilan utang terhadap pinjaman yang diberikan oleh bank, atau membayar uang kuliah setiap semester dan lainnya. Tabel dari cash flow annual adalah sebagai berikut. Jika A1 sama dengan A2 sama dengan A3 sama dengan A4 sampai AN sama dengan A, maka cash flow disebut berbentuk annual. Yang dimaksud adalah cash flow pada periode pertama dan kedua sampai nilai periode KAN itu jumlah biayanya itu sama atau tetap ataupun konstan. Rumus langsung yang digunakan yaitu jika diketahui A, maka untuk mencari nilai F yaitu A dikali dengan dalam kurung 1 tambah I dipangkatkan N. Itu untuk rumus langsung untuk mencari nilai F. Sedangkan untuk mencari nilai A
yaitu A sama dengan F dikali buka kurung siku I per dalam kurung 1 tambah I dipangkatkan N kurang 1. Sedangkan rumus menggunakan tabel bunga untuk mencari nilai F yaitu A dikali dengan faktor F per A. Sedangkan dan juga untuk mencari nilai anual jika diketahui future yaitu F dikali dengan faktor tabel bunga yaitu A per F. Terangan sama saja pada slide sebelumnya. Selanjutnya hubungan anual dengan present. Jika sejumlah uang present didistribusikan secara merata pada setiap periode, akan diperoleh besaran ekuivalennya sebesar A, yaitu rumus mencari A jika diketahui P untuk rumus langsung yaitu A sama dengan P dikali buka kurung siku I kali 1 tambah I dipangkatkan N per dalam kurung 1 tambah I dipangkatkan N per 1 tutup kurung siku. Sedangkan apabila menggunakan rumus tabel bunga, kita dapat mencari nilai A dengan mengkalikan nilai present atau P dikali dengan faktor tabel bunga yaitu A per P. Rumus mencari nilai P jika diketahui A. Untuk rumus langsung bisa dicari dengan P sama dengan A per dalam kurung 1 tambah I dipangkatkan N kurang 1 per I dikali 1 tambah I dipangkatkan N. Sedangkan menggunakan tabel bunga, rumusnya yaitu P sama dengan A dikali faktor tabel bunga P per A. Keterangan sama saja. Yang ketiga yaitu cash flow gradient atau G. Cash flow gradient adalah cash flow di mana jumlah aliran uangnya meningkat dalam jumlah tertentu setiap periode. Cash flow gradient dapat dibedakan atas dua jenis yaitu pertama cash flow arithmetic gradient, yaitu jika peningkatannya dalam jumlah uang yang sama setiap periode atau peningkatan linear. Simbol yang biasa digunakan untuk ini adalah G. Di bawah adalah grafik dari cash flow arithmetic gradient. Yang kedua yaitu cash flow geometric gradient, yaitu peningkatan arus uang yang proporsional dengan jumlah uang pada periode sebelumnya, di mana hasil peningkatannya jumlahnya tidak sama, tetapi semakin lama semakin besar dan merupakan fungsi pertumbuhan. Simbol yang biasa digunakan untuk ini adalah G, sama seperti bedanya yaitu untuk cash flow geometric gradient simbol yang digunakan G kecil, sedangkan untuk yang arithmetic yaitu G besar. Yang pertama arithmetic gradient. Cash flow arithmetic gradient seperti gambar sebelumnya, jika akan dihitung nilai F-nya maka perlu diurai lebih dahulu menjadi komponen standar anual dan standar gradient seperti pada gambar berikut. Di sini gambar yang paling kiri yaitu cash flow gradient secara utuh semuanya. Di sini selanjutnya gambar yang di tengah itu sudah dipisah menjadi cash flow anual. Di sini diambil nilai pada periode pertama sebagai anualnya dan juga ditambah dengan gradient. Gradient yaitu selisih antara periode pertama ke periode kedua sampai seterusnya. Nilai dari gradient ini yaitu konstan. Jadi selisih dari setiap periode yang pertama ke kedua itu sama dengan periode kedua dan ketiga sampai seterusnya. Dari grafik di atas diketahui grafik B dan C merupakan penguraian dari grafik A sehingga F sama dengan F1 tambah F2. Pertama, hubungan future F dengan arithmetic gradient. Di sini rumus untuk mencari nilai F sama dengan G per I buka kurung siku dalam kurung 1 tambah I dipangkatkan N kurang 1 per I kurang N. Sedangkan hubungan present dengan arithmetic gradient, rumus yang dicari, rumus yang bisa dipakai yaitu P sama dengan G dikali dalam kurung 1 tambah I dipangkatkan N kurang 1 kurang
I kali N kurang 1 per I pangkat 2 dikali 1 tambah I dipangkatkan N tutup kurung siku. Ini adalah rumus langsung. Sedangkan rumus untuk tabel bunganya yaitu P sama dengan G kali faktor bunga dari P per G. Yang ketiga, hubungan aritmatik gradien dengan anual. Di samping hubungan bentuk G dan P, bentuk G ini dapat pula dicari persamaan ekuivalensinya dengan A seperti pada gambar di bawah ini. Sama saja seperti gambar yang pada slide sebelumnya. Di sini yaitu ada nilai gradien dan juga nilai anualnya. Untuk mencari nilai A pada hubungan aritmatik gradien dengan anual, jika diketahui G, yaitu G kali buka kurang siku dalam kurung 1 tambah I dipangkatkan N kurang I kali N kurang 1 per 1 kali dalam kurung I tambah 1 dipangkatkan N kurang I. Ini adalah rumus langsung. Sedangkan untuk rumus tabel bunganya yaitu A sama dengan G kali faktor bunga dari A per G. Yang kedua yaitu geometrik gradien. Cash flow geometrik gradien yaitu jika peningkatan arus uangnya proporsional dengan jumlah uang periode sebelumnya, di mana hasil peningkatannya tidak dalam jumlah yang sama tetapi semakin lama semakin besar dan merupakan fungsi pertumbuhan. Simbol yang biasa digunakan untuk ini adalah G. Sebagai contoh, pendapatan perusahaan saat ini 100 juta rupiah dan untuk tahun-tahun berikutnya ditargetkan meningkat rata-rata 10% dari tahun sebelumnya. Maka cash flow tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Di sini yaitu nilai anual sama dengan 100 dan juga nilai gradien geometriknya yaitu 10%. Perhitungan tabel geometrik gradien. Dari uraian di atas diperoleh persamaan di mana A1 sama dengan cash flow awal periode, AN sama dengan cash flow periode KN, G sama dengan peningkatan cash flow terhadap periode sebelumnya, atau geometrik gradien. Untuk mencari nilai present, bisa menggunakan rumus P sama dengan A1 dikali buka kurung siku 1 kurang dalam kurung 1 tambah G dipangkatkan N kali dalam kurung 1 tambah I dipangkatkan minus N per I per G tutup kurung siku. Apabila nilai I sama dengan G, maka P sama dengan A1 kali N dikali dalam kurung 1 tambah I kurang 1. Jika mencari nilai AN sama dengan A1 kali 1 tambah G dipangkatkan N kurang 1. Contoh soal. Nomor yang pertama, Malik mendepositkan uangnya ke bank sebanyak 5 juta rupiah dengan suku bunga I sama dengan 6% per bulan. Ditanya itu berapa uang Mira setelah 24 bulan jika A memakai rumus langsung dan B memakai tabel bunga. Di sini adalah grafik cash flow-nya. Penyelesaian. Yang pertama memakai rumus langsung. Diketahui nilai P yaitu 5 juta rupiah, nilai I atau suku bunga 6% dan nilai N atau jumlah periode itu 30. Sehingga kita memasukkan nilainya masing-masing, nilai P, I, dan N pada rumus yang ada. Dan kita hasil akhirnya itu mendapatkan nilai yaitu 28.717.456 rupiah. Sedangkan untuk memakai tabel bunga untuk mencari nilai F yaitu P dikali dengan faktor bunga dari F per P dan hasilnya yaitu 28.717.456 rupiah. Untuk contoh soal yang kedua, Jojo tiap bulan menabung uangnya di bank sebesar 20.000 bila suku bunga dibayarkan bank 1,5% per bulan. Hitunglah jumlah uang Jojo setelah 1 tahun. Di sini sudah saya lampirkan grafik gambar 3.12 yaitu grafik hubungan F dengan A,
Di sini diketahui nilai A sama dengan 20%, terdapat 4 periode, dan jumlah suku bunga 1,5%. Yang ditanya F, diketahui A sama dengan Rp20.000, N atau jumlah periode 12 bulan, I sama dengan 1,5% per bulan. Yang ditanya F, untuk cara langsung memakai rumus F sama dengan A kali buka kurung siku dan kurung 1 tambah I dipangkatkan N kurang 1 per I, sama dengan hasil dari rumus langsung ini yaitu Rp260.820. Sedangkan untuk menggunakan tabel bunga, rumus yang digunakan yaitu F sama dengan A kali faktor bunga F per A. Untuk tabel bunga ini didapatkan hasil yaitu Rp260.824. Hasilnya mendekati, cuma beda di 0,nya aja. Contoh soal yang terakhir yaitu perusahaan saat ini telah berhasil menjual produknya senilai Rp250 juta per tahun. Namun ke depan bagian pemasaran telah menyiapkan program pemasaran yang lebih intensif sehingga direncanakan kenaikan penjualan rata-rata akan mencapai Rp35 juta per tahun. Jika suku bunga berjalan rata-rata 8% per tahun, hitunglah A nilai ekuivalen future-nya dan B nilai ekuivalen present-nya. Penyelesaian nilai ekuivalen future-nya yaitu karena bentuk gradien tersebut belum standar seperti formula yang ada, cash flow tersebut dapat diurai menjadi bentuk anual dan gradien yang dibatasi oleh garis titik di ujung A, sehingga gambar tersebut bisa diproyeksikan sebagai berikut. Di sini nilai A itu diletakkan pada periode yang pertama sama dengan 250, nilai G atau selisih setiap periode antar periode yaitu 35. Kita masukkan ke dalam rumus langsung sehingga mendapatkan hasil yaitu Rp7.796.774. Sedangkan untuk nilai ekuivalen presentnya bisa digambar pada grafik berikut, sama saja tapi suku bunganya yaitu 8% dan jumlah N sama saja 12%, yang ditanya yaitu P. Kita masukkan ke dalam rumus langsung juga sehingga mendapatkan nilai hasil akhirnya yaitu Rp3.096.211.500. Demikian penjelasan saya mengenai time value of money. Semoga penjelasan saya tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.